Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kesan Ibnu Hisham terhadap kitab Sirah Ibnu Ishaq? Mari kita pelajari selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala lalu mentakdirkan usaha ini, yaitu usaha Ibnu Ishaq, dengan seseorang yang sangat terkesan dengannya. Dia adalah Ibnu Hisham Al-Mu'afiri. Dia mengumpulkan sirah ini kemudian membukukannya. Ia juga turut andil menulis di dalam kitab tersebut. Tulisannya tersebut merupakan kritik dan pelurusan terhadap apa yang telah ditulis oleh Ibnu Ishaq dari hal-hal yang disimpulkan oleh dirinya sendiri, lalu meringkas dan menanggapi hal tersebut, atau dengan mengkritik dan menyebutkan riwayat lain yang tidak dicantumkan dan disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam tulisannya tersebut. Ini merupakan sebuah usaha untuk mencapai kesempurnaan isi kitab tersebut dan menambahkan beberapa kabar-kabar yang diketahuinya. Dalam ungkapan yang telah disampaikan oleh Ibnu Hisham di dalam kitab sirahnya, kita akan menemukan dasar dan metode yang digunakan oleh Ibnu Hisham di dalam kitabnya tersebut. Beliau berkata, dengan izin Allah, aku memulai penulisan kitab ini dengan menyebutkan kisah Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Begitu pula cucu-cucu Rasulullah SAW dan anak-anak kandungnya. Yang paling pertama menyebutkan kisah dari Nabi Ismail alaihissalam hingga kepada Rasulullah Muhammad SAW dan berbagai kisah yang berkaitan dengan mereka. Kami juga meninggalkan kisah-kisah yang berkenaan dengan perkara selain anak Nabi Ismail alaihissalam karena untuk mempersingkat sampai kepada cerita tentang kisah perjalanan dan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta meninggalkan sebagian yang telah disebutkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitab ini dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada ayat Al-Quran pun yang dikemukakan di dalamnya. Jika ayat tersebut bukan merupakan penyebab bagi masalah yang ada di dalam kitab ini, tidak pula aku memberikan penafsiran terhadapnya dan tidak pula memberikan kesaksian dan penguat terhadapnya. Karena sesungguhnya kami mengungkapkan dan menyebutkannya dengan sangat ringkas. Adapun syair-syair yang diungkapkan di dalam kitab tersebut, menurut kami tidak ada ulama manapun yang pernah menyebutkannya dan mengetahuinya, dan meninggalkan pula cerita-cerita yang sedikit mengejek dan mencela, dan hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan buruk sangka manusia jika disebutkannya. Dan kami juga tidak memasukkan hal-hal yang tidak penting untuk diceritakan. Adapun hal-hal lainnya yang dapat memberikan manfaat, insya Allah kami ungkapkan di sini dengan penyampaian yang dapat mengena guna berbagi pengetahuan. Dari pernyataan Ibnu Hisham tersebut, kita dapat melihat dan menilai bahwasanya dirinya tidak memasukkan beberapa kisah para nabi alaihissalam yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq, yaitu yang dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Ibrahim alaihissalam, juga cerita lainnya tentang anak keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang tidak ada kaitannya dengan kenabian. Sebagaimana pula dia membuang dan tidak memasukkan berita-berita yang tidak baik dan syair-syair yang tidak ada menurutnya. Kemudian dia juga mengurangi dari apa yang ada di dalam kitab Ibnu Ishaq dan menambahkan dengan beberapa pengetahuan yang dimilikinya, dan menambahkan ide-ide terkenal dengan namanya karena dinisbatkan kepada namanya, sehingga orang-orang akan mengira bahwa tidak ada campur tangan dari pengarang dan penulisnya yang pertama, yang tak lain adalah Ibnu Ishaq. Walhamdulillah.